Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caska Satria Jidesawan dengan NIM 1012-40461. Perkenalkan, nama saya Angelika Pascalita Gristia Putri dengan NIM 1020-12-400-355. Baik, nama saya Nadir Farusinan dengan NIM 1020-124-00-120. Perkenalkan, nama aku Fiatani Sanur Rahman dengan NIM 10201214003336. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ibni Fadilah dengan NIM 102012140070. Perkenalkan, nama saya Salsa dari Rizkia Putri dengan NIM 10201214000327. Nama saya Fatur Rahman Ahmad Hilmi dengan NIM 10201214000432. Kali ini saya akan menjelaskan teknologi dari kalorimeter. Nomor 1. Pengertian kalorimeter. Secara sederhana, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah panas atau kalori yang dilepaskan atau diserap dalam suatu proses. Proses ini bisa berupa, yang pertama ada reaksi kimia, perubahan fisik, seperti perubahan wujud. Yang kedua ada pembakaran bahan bakar. Yang ketiga ada reaksi metabolisme tubuh. Yang keempat bahkan ada aktivitas partikel subatomik. Tujuan penggunaan kalorimeter adalah untuk menentukan nilai energi panas secara kuantitatif yang sangat penting dalam penelitian industri hingga pendidikan. Kalori sendiri merupakan energi dalam transit berpindahan karena perbedaan suhu. Kalorimeter membantu kita mengukur seberapa besar energi ini berpindah dalam suatu proses. Dan dengan alat ini, kita bisa menghitung efisiensi energi, perancangan proses yang optimal, hingga memahami perilaku zat dalam kondisi tertentu. Sekarang kita akan membahas sejarah dan perkembangan kalorimeter. Perjalanan kalorimeter sudah dimulai lebih dari 2 abad lalu dan mengalami evolusi besar. Berikut tahap-tahapnya. Yang pertama, 1782 kalorimeter S. Diperkenalkan oleh Antonio Lefevre dan Pierre-Simon Laplace. Mereka menggunakan es sebagai media untuk menyerap panas dari makhluk hidup. Dengan mengukur jumlah es yang cair, mereka menghitung kalori yang dilepaskan tubuh, membuka awal bagi ilmu kalorimeter biologis. Pada tahun 1850-an, dengan konsep kalor sebagai energi, Joseph Black mengembangkan konsep kalor laten. Sementara James Joule menunjukkan bahwa kerja mekanik dapat diubah menjadi panas, yaitu membuktikan bahwa kalor adalah bentuk energi bukan zat. Selanjutnya, pada tahun 1900-an, kalor bom dikenal sebagai alat untuk mengukur kalor pembakaran dalam wadah tertutup yang disebut bom, karena bentuknya kedap dan tahan tekanan. Kalorimeter ini banyak digunakan di industri makanan, energi, dan kimia. Selanjutnya, pada akhir 1900-an, kalorimeter digital atau DSC, teknologi digital dan komputerisasi yang memungkinkan pengukuran suhu dan panas dengan akurasi tinggi. Alat ini digunakan untuk kategorisasi termal material seperti titik leleh, kristalisasi, dan transisi gelas. Selanjutnya, saat ini yaitu 2000-an, kalorimeter fisika partikel. Kalorimeter sangat penting dalam eksperimen fisika partikel modern. Kalorimeter di sini digunakan untuk mendeteksi dan menggunakan pengukuran energi partikel subatomik yang tidak terlihat langsung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat kalorimeter. Kalorimeter itu bukan hanya untuk peralatan laboratorium, namun dia memiliki manfaat di berbagai sektor seperti penelitian ilmiah, nutrisi, pendidikan, dan fisika. Manfaat di penelitian ilmiah itu mengetahui sifat thermal zat. Terus untuk di industri itu menentukan nilai kalor untuk bahan bakar. Di pendidikan itu alat penting untuk memahami konsep energi. Kalau di nutrisi itu mengukur metabolisme untuk tubuh. Kalau misalnya di fisika itu menghitung energi partikel yang tak kasat mata. Oke, selanjutnya aku bakalan ngejelasin contoh reaksi kalorimeter. Nah, biasanya kalorimeter itu terjadi reaksi pembakaran atau
reaksi oksidasi yang dimana dia itu dari etanol atau C2H5OH dan juga ditambah oksigen atau O2 yang menjadi produknya itu CO2, H2O dan juga kalor. Nah, dalam PPT reaksi tersebut itu sudah disetarakan. Jadi terbentuklah C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O ditambah kalor. Nah, di sini aku bakal ngejelasin pembentukan dari reaksi tersebut. Yaitu yang pertama ada C2H5OH atau biasa dikenal yaitu etanol, atau kita biasa sering menyebutnya itu adalah alkohol yang biasa ada di minuman beralkohol atau juga ada di bahan bakar. Terus yang kedua pembentukannya itu ditambah dengan oksigen atau O2. Nah, karena di dalam kalorimeter itu adalah reaksi pembakaran, maka oksigen atau O2 ini diperlukan dalam reaksi pembakaran. Terus juga produk yang dihasilkan dari etanol dan juga oksigen itu yang pertama ada CO2 atau karbon dioksida, biasa kita kenal. Nah, karbon dioksida ini dihasilkan dari unsur karbon dalam etanol atau dalam alkohol, terus juga ditambah dengan H2O atau air. Nah, air ini tuh terbentuk dari hidrogen dalam etanol yang bergabung dengan oksigen, maka itu menjadi H2O. Terus yang terakhir kalor atau energi. Nah, karena kalorimeter ini bersifat exotherm atau eksotermis, yang dimana arti dari eksotermis itu adalah melepaskan energi dalam bentuk panas, dan si energi ini tuh maka menghasilkan, atau si reaksi ini tuh maka menghasilkan kalor atau energi gitu. Jadi itulah pembentukan dari reaksi kalorimeter. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari Veta tentang contoh reaksi dalam kalorimeter. Reaksi ini adalah exotherm, artinya melepaskan energi panas. Dalam eksperimen, etanol dibakar dalam ruang kalorimeter, dan panas yang dihasilkan digunakan untuk menaikkan suhu air. Dari sini juga kita bisa menghitung jumlah kalori yang dilepas. Dengan ada rumusnya, yaitu rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M adalah massa jenis air, C-nya adalah jenis kalor air, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Nilai ini juga dapat dibandingkan dengan nilai kalor teoritis, sehingga kita bisa menilai efisiensi dan keakuratan si alatnya. Selanjutnya ada teknologi kalorimeter modern. Saat ini kalorimeter hadir dalam banyak bentuk, disesuaikan dengan kebutuhan riset. Beberapa contoh inovasi terbaru yaitu yang pertama ada kalorimeter Calvet atau material suhu tinggi digunakan untuk pengukuran kalor dalam suhu ekstrim. Misalnya untuk logam cair atau reaksi pembakaran intensif. Memiliki sensitivitas tinggi dan mampu bekerja pada temperatur yang sangat tinggi. Yang kedua ada kalorimeter granulitas tinggi, dirancang untuk mendeteksi partikel di bidang fisika energi tinggi. Misalnya untuk membedakan partikel muon, pion, dan elektron berdasarkan energi yang dilepaskan di media detektor. Yang ketiga ada kalorimeter edukasi atau kalorimeter pendidikan yang hemat biaya. Versi sederhana dari kalorimeter dibuat untuk keperluan praktikum mahasiswa, biasanya berupa alat berbahan logam atau styrofoam dengan termometer dan pengadu. Yang keempat ada kalorimeter kulit untuk penelitian fisiologis. Pengembangan kalorimeter kulit yang dioptimalkan telah dilakukan untuk mengukur respons termal lokal pada kulit selama aktivitas fisik. Perangkat ini dilengkapi dengan sistem penahanan baru, termopil yang lebih sensitif, dan model kalorimeter yang telah diperbarui. Yang memungkinkan juga untuk mendapatkan pengukuran yang akurat meskipun ada gangguan seperti aliran udara ataupun gerakan. Nah, yang kelima ada kalorimeter dual readout dengan tabung kapiler untuk eksperimen. Kalorimeter ini merupakan kolider masa depan prototipe berbasis serat dual readout dengan tabung kapiler telah diuji untuk pengukuran energi hadronik dan elektromagnetik yang presisi dalam eksperimen collider masa depan.